Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Fadli pada pembelajaran sosiologi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali materi sosiologi, yaitu tentang faktor perubahan sosial. Apa saja? Coba kalian perhatikan dan simak materi berikut. Ada 4 ya faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ya. Ada faktor internal, kemudian ada faktor eksternal ya, ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, untuk 2 jam pembelajaran kita hari ini, kita akan pelajari 2 subbab materi terlebih dahulu ya. Faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja? Yuk kita simak dan pelajari bersama-sama. Yang pertama, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu maupun kelompok ya, perubahan sosial. Ada 4. Yang pertama kaitannya dengan dinamika penduduk ya. Kemudian yang kedua dengan penemuan baru. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan konflik dan yang keempat kaitannya yaitu dengan pemberontakan. Nah, kita bahas ya satu persatu materinya agar mudah untuk dipahami. Yang pertama, nah dinamika penduduk ini kaitannya dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Hal ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, pertumbuhan jumlah penduduk, angka kelahiran ya. Kemudian penurunan jumlah penduduk ya, jumlah angka kematian ya. Maaf, penurunan jumlah penduduk, maksudnya kaitannya dengan jumlah angka kelahiran juga ya. Kemudian yang ketiga, perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain ya, kaitannya dengan migrasi seperti itu ya. Nah, dinamika penduduk ya, kaitannya dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk, yang harus kalian ingat ada 3 hal. Kelahiran itu kaitannya dengan natalitas ya, kemudian kematian itu kaitannya dengan mortalitas, dan yang ketiga, perpindahan penduduk kaitannya dengan migrasi. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya materinya? Oke, Bapak akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Yang kedua, faktor internal perubahan sosial, yaitu adanya penemuan baru di mana keinginan hidup untuk lebih baik yang menunjukkan adanya perasaan tidak puas terhadap bidang-bidang kehidupan. Nah, sehingga dalam proses penemuan baru ini dibagi menjadi 3 hal ya. Ada 3 istilah dalam penemuan baru. Ada discovery, ada invention, kemudian ada innovation. Apa saja perbedaannya? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu discovery, yaitu penemuan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, tetapi belum diketahui oleh siapapun. Atau istilah mudahnya penemuan baru yang pertama kali ditemukan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yaitu ada invention, yaitu sebuah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kreasi manusia. Atau penemuan yang telah ada pengakuan dan penerimaan, bahkan penerapannya terhadap temuan tersebut. Ya. Kemudian innovation, yaitu pembaharuan dan pengembangan terhadap temuan yang sudah ada, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu satu persatu ya. Apa saja pola penemuan baru? Ada 3 yang harus kalian ketahui nak ya. Yang pertama yaitu penemuan baru dengan pola memancar, di mana suatu penemuan baru ini dapat menghasilkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Apa saja contohnya? Yaitu kaitannya dengan penemuan internet
ya. Radio itu kan polanya memancar ya, yang mempengaruhi bidang-bidang yang lain, bidang pendidikan, ekonomi ya, komunikasi, transportasi maupun bidang-bidang yang lain ya. Kemudian yang kedua, penemuan baru dengan pola menjalar, yaitu suatu penemuan baru yang dapat menghasilkan perubahan yang menjalar ke perubahan-perubahan yang lain ya. Dari satu perubahan menuju perubahan yang selanjutnya, kemudian menuju perubahan yang lain. Apa saja contohnya yaitu kaitannya dengan teknologi informasi dalam hal akses informasi yang terbuka di mana saking bebasnya ya kita dalam menerima, memperoleh dan mengirim informasi tadi akhirnya memberikan dampak ya yaitu munculnya berita-berita hoax atau berita palsu, berita yang belum benar, yang belum terbukti ya faktanya seperti itu. Dari satu orang disebarkan ke orang lain, kemudian disebarkan ke postingan media sosial misalkan ya. Nah, akhirnya tadi menyebabkan munculnya berita hoax seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu penemuan baru dengan pola memusat yang mana ada banyak jenis perubahan yang telah menghasilkan suatu perubahan sosial. Contohnya yaitu berkembangnya transportasi publik, perumahan dan pusat perbelanjaan, yaitu mempengaruhi kepadatan di wilayah pinggiran kota atau pada masyarakat suburban ya. Misalkan kita ingin berbelanja ya ke pasar atau ke swalayan ya misalkan. Ada beragam pilihan alat transportasinya, apa mau pesan online ya, Gojek, Grab misalkan ya, apa mau pakai kendaraan pribadi, apa mau menggunakan transportasi umum misalkan ya. Nah, ini kaitannya penemuan baru dengan pola memusat. Ya, bagaimana anak-anak bisa dipahami ya untuk materi ini? Kemudian yang selanjutnya ya, faktor internal perubahan sosial yaitu muncul yang namanya konflik atau pertentangan. Di mana perubahan sosial itu kan dihasilkan karena adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Sehingga dapat mengubah pola-pola hubungan dalam masyarakat seperti sistem nilai, norma, dan juga pelapisan sosial ya. Nah, contoh kaitannya dengan isu naiknya harga BBM ya, di mana BBM naik rakyat akan menjerit misalkan ya. Nah, paling tidak ada dua yang harus kalian pahami nak, bentuk konflik. Ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Kalau konflik vertikal itu konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha, konflik antara rakyat dengan pemerintah ya. Kemudian yang kedua, ada konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar sesama rakyat misalkan ya. Profesinya, pekerjaannya sama ya, sejajar kedudukannya. Nah, itu contoh konflik horizontal ya. Nah, konflik di dalam masyarakat bisa terjadi karena dua hal. Ada perbedaan kepentingan, ada juga karena kecemburuan sosial ya. Nah, ini faktor internal perubahan sosial yang ketiga yaitu konflik. Lalu yang keempat yaitu munculnya pemberontakan. Di mana pemberontakan ini kan merupakan upaya untuk menentang suatu kelompok dengan tujuan ingin mengganti sistem atau tatanan yang telah lama dipertahankan ya. Contohnya pada revolusi Perancis atau revolusi politik yang mana sistem pemerintahannya berbentuk kerajaan kemudian berubah menjadi sistemnya liberal ya, menuju ke arah demokrasi seperti itu ya. Contoh gejala sosial yang dapat mempengaruhi kondisi budaya, politik, maupun ekonomi masyarakat, bahkan suatu negara. Nah, jadi pemberontakan revolusi ini lebih dari konflik lagi, ya, untuk dampak dari perubahan sosialnya. Nah, jadi ini anak-anak ya, ada 4 hal terkait dengan faktor internal perubahan
sosial ya. Ada kaitannya dengan jumlah penduduk, ada kaitannya dengan penemuan baru, ada kaitannya dengan konflik, dan yang terakhir yaitu tentang pemberontakan atau revolusi. Kita lanjutkan ya materi yang selanjutnya yaitu faktor eksternal perubahan sosial. Nah, ada tiga anak-anak ya. Apa saja? Yang pertama, kaitannya dengan bencana alam dan wabah penyakit. Kemudian yang kedua kaitannya dengan peperangan. Dan yang ketiga kaitannya dengan pengaruh budaya lain. Yuk kita sama-sama pelajari materinya. Oke, yang pertama tentang bencana alam. Nah, perubahan sosial akibat bencana alam ini telah mengubah struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat itu harus membangun ulang segala aspek kehidupannya, ya. Nah, contoh faktor eksternal yang pertama, bencana alam dan wabah penyakit, di mana dengan bencana alam akan meningkatnya kemiskinan di masyarakat, ya, kaitannya dengan gunung meletus, banjir, gempa bumi, ya, tsunami dan lain sebagainya, di mana aktivitas manusia yang sebelumnya berjalan normal, ya, bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan, tetapi ketika terjadi bencana alam, aktivitas manusia terhenti dan manusia mengalami kerugian, kerusakan harta benda, bahkan kehilangan nyawa anggota keluarga seperti itu ya. Kemudian kaitannya dengan wabah penyakit, pandemi COVID-19, akhirnya apa? Muncul sistem pembelajaran jarak jauh ya. Bahkan ini kadang-kadang kita ini masih belum 100% ya anak-anak Bapak Ibu guru untuk menjalankannya ya. Semoga dengan harapan kebijakan pemerintah untuk memberlakukan vaksin ya anak-anak, semoga kita bisa kembali sekolah tatap muka ya dan bisa belajar kembali di kelas seperti itu ya. Nah, ini juga sama kaitannya wabah penyakit ya. Pandemi Covid ini memberikan apa namanya kerugian ya baik siswa maupun sekolah. Bapak Ibu guru juga perlu siswa, siswa juga perlu guru seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, kaitannya faktor eksternal peperangan. Nah, peperangan ini membuat masyarakat di sebuah negara mengalami penderitaan, ketakutan, dan juga kemiskinan akibat hancurnya harta benda, ya. Tapi di sisi lain, peperangan juga dapat mengarahkan kepada kemerdekaan, ya. Nah, peperangan menjanjikan kemerdekaan bagi negara yang terjajah, tapi juga peperangan memunculkan eksploitasi terhadap negara yang kalah perang. Nah, jadi peperangan ini bisa berdampak positif juga, bisa juga memberikan dampak negatif. Tetapi kebanyakan peperangan ini berdampak negatif ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan lain. Ada dua hal, nah, ada demonstration effect, kemudian ada cultural animosity. Apa itu? Yuk kita pelajari. Demonstration effect yaitu ketika dua kebudayaan saling bertemu dan kebudayaan masyarakat lain memberikan pengaruh yang mana budaya yang diterima oleh suatu masyarakat itu tanpa pemaksaan ya. Kemudian yang kedua, cultural animosity, yaitu dalam pertemuan dua kebudayaan bisa jadi tidak ada atau tidak selalu saling mempengaruhi. Artinya kadangkala mereka saling menolak ya. Contohnya berlakunya maaf. Contohnya seperti menjamurnya ya restoran cepat saji di daerah-daerah di Indonesia bahkan di pelosok-pelosok ya KFC, McD, Pizza Hut dan lain sebagainya. Ini apa? Memberikan apa kreativitas bagi UMKM untuk lebih kreatif lagi untuk terpacu menjualkan makanan olahannya supaya bisa bersaing seperti itu ya. Nah, contoh nyata pengaruh kebudayaan lain yaitu masuknya budaya K-pop ke Indonesia yang menghasilkan perubahan di bidang musik, film, dan juga tren fashion. Memang betul anak-anak ya, kita Indonesia ini paling besar ya kaitannya dengan pecinta budaya K-pop atau Korean pop ya. Semua musiknya, idol-idol, boy band, girl band, ya, film-filmnya, drama Koreanya, ya, kemudian tren-tren fashionnya, ya, make up-nya, dan lain sebagainya. Kita semuanya terpengaruh. Ingat, anak-anak, ya, kita boleh mencintai atau menyukai
budaya luar, tetapi jangan sampai budaya asli Indonesia kita sendiri menjadi apa luntur. Bahkan kita tidak tahu tentang budaya asli Indonesia apa saja ya seperti itu. Nah, anak-anak, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian akses buka Google Classroom-nya. Ada kuis sudah Bapak share ya, silahkan dikerjakan. Semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Bapak rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan lanjutkan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Terima kasih, Bapak akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.